Ya teman-teman di Tasik. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian mohon Diperhatikan masalah irigasi, masalah saluran air dari primer ke sekunder. Kita berkomitmen untuk menyelesaikannya. Tapi Pak Wabub mohon, itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Karena bagaimanapun problem dari pengairan di kita adalah banyaknya rumah yang dibangun di sepadan sungai, bahkan mengambil tanah sungai, mengakibatkan aliran sungainya tidak berfungsi. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai hal di seluruh provinsi Jawa Barat, baik jalan, irigasi, listrik masyarakat, perumahan pemukiman, penanganan bencana, PJU, kelautan, industri, semuanya akan kita kelola dengan baik berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Seluruh aspek pendidikan kesehatan menjadi prioritas kita. Salam untuk semuanya, hati-hati dalam perjalanan. Aman kepemimpinan beliau, masyarakat Jawa Barat hidupnya sejahtera. Hidupnya sejahtera, sanu sejahtera, maneh memurun sorangan Barnas nu sejahtera mah desi mah disogok, tak komo grup-grup orai kadut mah disogok merenan, matak sejahtera hirup nate, kangen kepemimpinan Pak RK, dih, pikir we ku logika teh, lamun pagaweana Pak RK bener jujur, meren jalan teh jalan-jalan teh moal rarajet. Tanya sok jalana eta anu ayeuna komen anu ayeuna nyarieun piti anu jalana di alusan ku KDM, tanya eta geus sabaraha taun eta jalan teh diomean, eta keur kepemimpinan saha. Pikir sate ku logika tuh lamun kepemimpinan Pak RK balik mah jalan muara ruksak meureun mang puluh-puluh tahun sia. Terus hutang BPJS miliaran eta dilunasan ku saha ku Bapak aing. Jalan ti ka Aralus ayeuna ku saha ku Bapak aing sia teh geus Bapak aing jadi gubernur. Ti baheula mana jamatan we ieu nya, ieu mah contoh nu leutik we, heueuh anu pokona mah lain anu kebanyakan lah pokona mah. Dieun jambatan oge 7 tahun ku kepemimpinan Pak RK mah teu rampung-rampung. Rampungna ku saha? Ku Bapak aing. Pikir sia teh ku logika. Sia hayang deui dipimpin ku Pak RK. Ku sia we pilih sorangan, tong ngajak ka batur sia teh. So suci sia mah Barnas. Ngomong jika nu heueuh, jika nu balik sia. So suci sia. Geuleuh aing mah ka sia teh. Dua orang sedang rebutin KDM. Lucu tapi seru, seolah-olah sedang berseteru. Keseruannya model kayak begini nih, yang tanpa mereka sadari itu telah membuat pemimpinnya emosi. Kita lihat dulu dia videonya seperti apa, keseruannya seperti apa. Nanti setelah ini kita ulas bersama-sama. Kita lihat dulu videonya. Kang Deddy, boleh enggak aku minta tolong 1 tahun saja pindah ke Kalimantan Barat, tolonglah warga negara Jawa Barat, izinkanlah Kang Deddy pindah 1 tahun aja loh. Kau tengok kami udah tidak ada pemimpin di sini, kau tengoklah jalan kami ini udah berapa periode loh, masih tetap kayak begini modelnya. Aku loh mau keluar rumah loh udah gendeng cantik-cantik, sekali gagal cantik aku balang cantiknya, gara-gara abang lewat jalan berlumpur. Nah nanti dia bawa laki jatuh menseduk, aku bilang kita lalu jadi terbawa, kau dah lumpur-lumpur jadi cantik. Pinjam, nggak boleh lah Bu, nanti dulu. Warga Jawa Tengah juga butuh ATM. Gantian ya Bu, soalnya warga Jawa Tengah tuh lagi kena prank. Dulu Lutfik bilangnya Amin 7, jalan provinsi, jalan kabupaten, semuanya mulus. Buktinya sampai sekarang amburadul. Jadi ikut sabar ya, karena warga Jawa Tengah juga lagi butuh ATM. Giliran oke Ibu. Sebuah ekspresi kekecewaan yang divisualisasikan dalam bentuk canda, tetapi mengandung pesan dan makna yang paling dalam, yakni kedua-duanya tidak merasakan ada sentuhan dari pemimpinnya. Pemimpin yang dianggap tidak memiliki kemampuan, pemimpin yang cuma hanya bisa duduk menikmati kekuasaan, mengamankan posisi untuk kepentingannya. Padahal entah disadari atau tidak oleh mereka, saat ini, periode ini,
barometer kepemimpinan bagi masyarakat itu adalah Deddy Mulyadi. Maka jika saat ini pemimpinnya tidak memiliki kinerja yang mendekati kinerjanya Kang Deddy, maka jangan bermimpi periode berikutnya akan terpilih. Ingat, dan ini mesti diingat, pemimpin itu yang memilih rakyat, langsung rakyat yang memilih. Sedangkan saat ini rakyat sudah memiliki barometer tentang kepemimpinan, bahwa kepemimpinan yang betul-betul mengedepankan kepentingan rakyat, tolak ukurnya, barometernya adalah Gubernur Jawa Barat, KDM. Maka tinggalkan pemikiran-pemikiran yang negatif untuk bisa bekerja sama dengan KPU, karena itu hanya akan mendatangkan huru-hara dan demo dari masyarakat, bisa digeruduk oleh massa. Lu orang udah enak kena jalan rusak kan, tapi lu harus bersabar lebih lagi, ya. Nih, Kang Deddy Mulyadi jawab amukan warga Sukabumi soal jalan rusak, ya. Kenapa 68 miliar ini harus dialihkan, gitu, ya. Jadi lu orang nih yang ngalamin jalan rusak nih, terutama di wilayah Sukabumi, ya, lu tau lah, ya, rekam jejaknya Kang Deddy. Gua rasa untuk saat ini kita belum tahu ke depannya gimana kan ya. Dia itu lebih memihak kepada warga. Dia bahkan nggak ambil gaji. Ini gue nggak kampanye, gue cuman baca berita aja, karena gue juga bukan wilayah Jawa Barat, gue tinggal di Jakarta, ya. Itu disclaimer dari gue, ya. Tapi pasti ada alasan yang baik, yang mungkin tepat menurut dia, yang menjadi ahlinya, gitu kan, untuk mengalihkan 68 miliar itu anggaran jalan rusak. Pasti ada hal yang mesti diperbaiki selain jalan rusak yang bisa ditunda, menurut dia, gitu. Jadi lu orang sabar-sabar ya, jangan marah sama dia, tapi kita lebih support sama program-program pemerintah yang actually ditangani oleh orang-orang yang berpihak kepada lu orang nih, pada kita nih gitu. Jangan tuh kayak Gubernur Kaltim tuh, ya, sampai pasang besi-besi kawat-kawat gitu kan, itu malu-maluin lo, mencoreng lo, ya, dipilih oleh masyarakat, tetapi merongrong kepada masyarakat. Jangan kayak begitu. Ya, jadi lu orang bersabar warga Sukabumi. KDM adalah sesosok gubernur yang tidak getar kepada siapapun, tidak takut kepada siapapun. Dia berani karena beliau benar. Dia tidak pernah mundur ya ketika ada permasalahan apapun. Siapapun kalian yang mau posting video tentang kejelekan KDM ataupun memposting video tentang kejelekan jalan-jalan di Jawa Barat, pastinya KDM itu akan balas. Semuanya akan dijawab satu persatu tanpa ada yang terlewatkan. Itu kalau menurut aku. Karena sekalipun satu contoh satu proyek tidak dikerjakan, itu tuh sudah ada yang namanya masuk list, sudah terencana oleh KDM. Jadi buat kalian semua, aku tuh di sini yang buat aku kagum, meskipun KDM itu diejek, ditertawain, entah sama siapapun lah, konten-konten kreator, kadang KDM itu dihina, dia itu sesabar itu, hatinya tuh sangat luas sekali, sangat legowo sekali. Itu yang membuat saya itu begitu ngefansnya kepada pemimpin yang satu ini. Jadi kalau aku tuh termasuk tipe fans ini ya, fans KDM yang selalu menyanjung-nyanjung, karena memang kebaikan beliau itu memang dikerjakan dari hati nurani kalau menurut aku. Jadi ketika ada yang tidak suka, kata KDM itu juga fans juga, tapi cuma beda saja cara penyampaiannya itu kata KDM ya. Ini dia video dari KDM, simak baik-baik. Pak Deddy, tinggali jalan Pak Deddy. Pak Deddy mah pilih kasih manya Ari Dilmur Pak Deddy meni alus luis. Jika golep para ieu pejabat, naon Ari Dilmur abi meni kieu jalana. Goreng patut, boro-boro motor mobil. Begu oge bakal mogok Pak Deddy, kieu patut mah jalana Pak Deddy. Buat saudaraku juga yang rajin memposting jalan-jalan jelek dan berbagai kelemahan pembangunan di Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Dan jalan jelek yang diposting itu sudah teralokasikan 26 miliar dan progres pembangunannya sedang berjalan. Semoga kita semua, baik yang selalu bercerita kejelekan pembangunan maupun yang bercerita kebaikan pembangunan,
Dua-duanya adalah warga Jabar yang sayang pada Jawa Barat dan tentunya sayang pada saya. Yang sayang itu ada dua, yang tiap hari bilang cinta, ada yang tiap hari bilang benci. Dua-duanya sebenarnya dia mengekspresikan rasa sayangnya dalam bahasa yang berbeda.